Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Wadimor tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فيها نعيم
الله عنده أجر عظيم إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Jalan Haji Abdul Halim, Perumahan Bojonggede Baru, Bojonggede, Bogor. Pemirsa, tentu setiap umat manusia dan setiap dari kita menjalankan ibadah bukan hanya sekedar beribadah, namun juga kita menginginkan ibadah yang berkualitas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah caranya? Untuk itu, di Damai Indonesiaku hari ini akan mengangkatnya dalam tema Hijrah Tingkatkan Kualitas Ibadah. Dan tentu saya Amel Sani tidak sendiri, sudah ada sahabat saya Mas Sofyan yang sudah membersamai dengan guru-guru kita hari ini. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa, kita kembali dalam Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, bahwa tema kita pada kesempatan siang hari ini itu tema yang sangat menarik sekali, yaitu hijrah meningkatkan kualitas ibadah. Satu kesyukuran untuk kita bahwa banyaknya komunitas hijrah, banyaknya kaum muda yang telah berhijrah dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang. Nah, seperti apakah tema kita pada kesempatan siang hari ini? Insya Allah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustazah Yati Priyati, kemudian juga ada Ustadz Jumharudin dan juga Ustadz Abi Maki. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Jumharudin akan menyampaikan tema mengenai makna hijrah dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abi Maki hafizahullah, dan juga ustazah kita Ustazah Yati hafizahullah, dan juga host kita Ustadz Sofyan, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, betul atau tidak? Semoga semuanya mendapatkan pahala hijrah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga juga pemirsa TV One dimanapun berada, insya Allah hijrah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa itu hijrah? Hijrah adalah harakah, gerak secara bahasa. Artinya keimanan yang tidak mengubah kita, tidak memperbaiki kita, keimanan pasif kepada agama ini tidak ada gunanya. Jika iman pasif itu tak berbuah kebaikan, tidak memperbaiki iman, itu berlaku bagi Allah, diterima oleh Allah, niscaya iblis diterima imannya oleh Allah. Halo? Saya mau tanya, iblis itu yakin gak Allah sebagai pencipta? Iblis itu kira-kira yakin gak ada Allah?
Makanya iblis tuh suka heran juga sama manusia yang ateis itu. Gua aja yang iblis nggak segitu banget. Apa dalil bahwa iblis itu percaya Allah sang pencipta? Ketika ditanya apa yang membuat engkau tidak sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan, berarti dia yakin Allah sebagai pencipta. Makanya meyakini agama ini benar, mengakui Allah itu ada bukan prestasi. Itu mah bawaan orok. Makanya ada teman saya yang suka canda, menurut saya Ustadz Tuhan itu ada di pojok. Kok bisa begitu? Karena kalau udah terpojok pasti ingat Tuhan. Kata. Jadi semua orang yang sekarang katanya nggak ada Tuhan, itu belum terpojok. Betul atau tidak? Makanya kalau orang tenggelam tangannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kenapa dia ke atas? Karena yakin yang maha tinggi itu yang bisa menolongnya. Artinya yakin Allah Tuhan. Beriman secara pasif yang tidak mengubah kualitas hidup kita. Maka keyakinan yang seperti itu keyakinan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hanya sekedar beriman, tapi iman yang tidak menghijrahkan kita menjadi lebih baik, itu diterima, niscaya iblis pasti diterima imannya dan masuk surga. Saya mau tanya, iblis yakin gak hari kebangkitan? Bahkan iblis berdoa, Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Jadi iblis doa minta apa? Berarti yang suka doa panjang umur itu Anda yang bilang. Makanya kalau mau doa panjang umur embel-embeli. Ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kalau sekedar doa panjang umur, iblis itu sampai sekarang masih hidup. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Tapi sekali lagi iman yang tidak menghijrahkan. Jadi kalau kita bicara rukun iman, ada rukun iman pangkal, ada rukun iman ujung. Biasanya di Quran tuh kalau nggak disebutkan seluruh rukun iman, biasanya yang disebut dua, pangkal sama ujung. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kalau nggak disebut semua, disebut itu pangkal dan ujung. Iblis beriman pangkal dan ujung. Tapi apakah iblis masuk surga? Apakah iblisnya diterima oleh Allah? Saya yakin tuh KTP-nya iblis tuh Islam pasti. Jadi kalau orang-orang cuma bangga dengan Islam modal KTP, seandainya itu yang membuat masuk surga, saya yakin iblis pasti masuk surga. Betul apa betul? Makanya Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wal Qur'an." Wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalian tidak berpegang pada kebenaran sebelum kalian mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil, dan mengamalkan Quran. Kenapa demikian? Karena sekedar bicara, memuji-muji, itu malaikat sudah lebih jago dari kita memuji Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau sekedar tasbih, zikir saja, itu malaikat jauh lebih jago daripada kita. Betul atau tidak nih? Tetapi kalau kita bisa misalkan memilih pemimpin yang soleh, wah itu pahalanya luar biasa, betul? Betul apa betul? Di saat kita bisa membangun peradaban Islam, itu luar biasa. Artinya iman ini harus menghijrahkan kita menuju kualitas. Ibu-ibu, Bu, kita diciptakan untuk apa?
Kita diciptakan untuk banyak beramal atau beramal? Allah tidak menyuruh kita banyak beramal, tapi Allah menyuruh kita untuk berkualitas di dalam beramal. Betul atau tidak? Ibu-ibu kalau beli buah, milih yang berkualitas atau tidak? Kalau dikasih yang busuk mau? Kita saja menolak yang busuk. Lalu mengapa kita berikan kepada Allah yang tidak berkualitas? Baik, Masya Allah, Ustadz Jumharidin ini telah memberikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali bagaimana kita memaknai hijrah dalam Islam. Banyak sekali pemirsa ketika kita melihat seseorang itu memilih jalan hijrah, banyak sekali perubahan-perubahan positif yang kita dapatkan. Yaitu mulai dari perilaku, kemudian peningkatan ibadah yang sangat luar biasa sekali. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan di dalam berhijrah itu sendiri. Nah di segmen kedua nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Yati Priyati. Sesaat lagi di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segmen pertama tadi kita telah diberikan pemahaman oleh guru kita Ustadz Jumharidin mengenai apa makna hijrah dalam Islam. Kemudian lantas bagaimana kita menjaga keistiqomahan dalam berhijrah akan dijelaskan secara langsung oleh guru kita Ustazah Yati Priyati. Kami persilakan Ustazah Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah di Masjid Al-Muhajirin. Semoga yang hadir di sini termasuk suami, istri yang hijrah semua. Ibu dari rumah ke masjid itu namanya hijrah. Bapak dari rumah ke masjid juga itu hijrah. Tapi jangan bilang dari istri pertama ke istri kedua itu namanya hijrah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, guru kita Ustadz Jumharidin, mohon maaf ya Allah, Abi Maki ya nanti akan menyampaikan tema. Tapi saya memang khusus pembela para ibu-ibu. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana menjaga modal yang udah disampaikan oleh guru kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bu, jadi istri yang baik itu adalah suatu kewajaran dan kewajiban. Tapi selamanya menjadi istri yang baik itu perlu modal. Betul? Pak, jadi suami yang setia itu biasa. Tapi ketika godaan banyak tetap setia, itu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tugas kita. Yang pertama, kalau memang kita niat berhijrah, niatnya karena siapa? Allah. Untuk Allah, karena Allah. Ibu berhijab bukan karena besan. Jangan karena besannya pakai kudungan. Tiba-tiba tetangga ngelihat, Bu Haji sekarang berkerudung. Besan saya kan santri. Hijrah pakai hijab karena besan. Hijrah pakai kerudung karena sering diomelin sama suami. Ma, udah tua, rambut udah 2 warna. Lihat no, ketua DKM pakai kerudung, mukanya tambah glowing. Karena yang putih dari kepalanya ditutupin. Jadi muka doang yang nampak. Pakai kerudung di depan suami doang. Suaminya keluar kota 2 minggu, ngablag lagi. Begitupun bapak. Sering ke masjid karena istri bawel, Pak, mama kan ketua majelis taklim, mbok ya yang rajin Pak ke masjid, malu mama. Kalau ke masjid hanya karena memenuhi hajat permintaan istri yang ketua majelis taklim, saya yakin ke masjid pun ogah-ogahan. Jadi Allah, kenapa? Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyah. Sifat karena Allah ini, anytime, forever. Suami ada uang, suami kagak ada uang, tetap bersamamu. Aku bahagia Pak. Tak ada alarm merintang, dari muda kita bersama. Insya Allah jeda sesaat, ketemu lagi di surga. Jangan pakai bidadari yang lain, aku saja Pak. Setuju Bu? Ini rame makanya kalau kayak gini. Maka hijrahlah Pak, wahid pakot. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahapan kedua.
Selain istiqomah, apa kita berniat hijrah itu? Maka jalan yang kita liris Bapak Ibu, nyari lingkungan yang baik. Nih enak banget nih, masjidnya namanya Al-Muhajirin. Nih jam segini yang kagak kemari lagi pada ngapain Bu? Boci. Ibu-ibu datang, suaminya datang, maka saya doain mudah-mudahan langgeng sampai surga. Lingkungan yang baik memotivasi. Tadinya punya istri Pak, Masya Allah diajarin pakai kerudung. Waktu tinggal di mana lah antah berantah gitu ya. Susah banget diajarinnya. Pap, pakai kerudung itu aku kelihatan tua Pap. Tapi begitu tinggal di komplek ini Masya Allah dia merasa. Awalnya memang karena tetangga. Awalnya merem karena enggak enak. Tapi lama kelamaan oh ya Allah indah. Hijrah kenapa? Punya lingkungan yang baik. Karena salah satu kata Nabi kunci kebahagiaan adalah punya lingkungan yang baik. Lingkungan akan membawa spirit yang benar. Maka dengan nuansa yang seperti ini Allah akan curahkan rahmat sebesar-besarnya Ibu. Ciptakan lingkungan yang enak. Ibu-ibu yang rasanya gak doyan ngaji. Yang pertama sekali ngaji, sekalinya ngaji. Hehe, tumben lu ke masjid. Gue dipaksa sama Besti. Kalau bukan karena Besti gue kagak ngaji. Ciri-ciri orang yang ngajinya karena Besti, Bapak Ibu apa? Ngambilnya di belakang sambil nyender merem-melek. Kalau penceramahnya enak melek, kalau penceramahnya kagak enak merem. Pakai kudungan cuman selapis, gegaruk mulu Bu. Tapi lain dengan yang motivasinya karena Allah. Duduk bersandar ataupun tidak karena jatah senderan cuman ada tiang 4. Enggak minta jatah senderan semua. Sedapatnya, seadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lingkungan yang baik ini mampu memotivasi kita. Awalnya mungkin karena Besti, lama-lama ya Allah enak. Apalagi kajian damai TV One, gurunya bukan cuma satu. Kalau ada Pak Ustadz, ada juga Bu Ustadzah. Karena dunia ini tanpa perempuan anyep. Damai menghadirkan ustazah. Jadi kalau ibu nanti sama Ustadz Jumharudin, saya yang bela Bu. Tenang. Inilah imbangnya agama. Laki-laki, perempuan, semua punya andil yang sama untuk membangun tingkat kualitas hidup. Kalau bukan kita yang membangun kualitas hidup kita siapa Bu? Pak, mungkin istri waktu pertama dinikahi jahiliyah banget. Punya anak 4, bini masih jahiliyah. Masya Allah tuh anak jadi jadian. Begitu anak yang ketiga rajin ngeliatin kajian damai. Ustadz di YouTube, Ustadz Abi Maki, Ustadz Jumharudin, YouTube-nya banyak termasuk saya Bu. Begitu pangling lihat istri, Mam semakin hari semakin solehah Mam. Biar kata kulitmu tambah keriput, pikiranmu carut marut, namun cintaku tak pernah kusut. Jangan main-main Pak. Wanita soleha semakin hari semakin memikat. Itu makanya Allah jadikan wanita solehah itu permata hati, penyejuk jiwa di dunia perhiasan sampai akhirat nanti. Tapi jangan lupa Pak, dapat yang 70 kita dilupain nanti Bu. Dia dikasih 70 kita dapat apa Bu? Karena Allah tahu bapak-bapak mah senangnya perempuan dikasihlah 70. Tapi kita senangnya kan kita macuan. Maka Allah kasih kita permata, ya Pak, tempat yang indah. Allah maha mengetahui bagaimana kebutuhan kita. Maka lingkungan yang baik, Mam, alhamdulillah berkat lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Cari Besti yang baik Bu. Punya Besti kagak doyan ngaji, ibu kebawa kagak doyan ngaji. Punya Besti tukang ngomongin orang Pak, Masya Allah Pak, lama-lama bibir istri Bapak kayak cabai jeletot. Ya Allah. Minta lipstik yang mahal Pak, tapi kalau ngomong Masya Allah. Waktu umrah, waktu haji minum air zam-zam. Tapi kata-kata yang keluar air comberan. Kenapa? Bergaulnya dengan perempuan yang berkata pedas, tapi kalau bergaulnya dengan orang baik Masya Allah. Suami menjadi enak rasanya. Ada uang tetap sayang, kagak uang aku tetap sayang. Lain dengan aku Pak, ada uangku sayang. Di atas tanggal 15 melayang-layang cinta. Insya Allah. Mudah-mudahan semangat hijrah semua suami istri bersama menuju surga. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Yati Priyati. Ada satu pendamping, ada Besti yang selalu harus menjaga keistiqomahan kita dalam berhijrah. Dan juga niat yang Masya Allah kita kembalikan lurus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu pemirsa, hijrah Allah akan atau kita akan melihat
peningkatan atau kualitas ibadah di dalam ibadah setelah orang itu memilih untuk berhijrah. Lantas bagaimanakah kita melihat meningkatnya kualitas ibadah ketika orang memilih hijrah? Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, yaitu hijrah meningkatkan kualitas ibadah. Ada perubahan dalam diri seseorang ketika dia memilih jalan hijrah, baik itu peningkatan kualitas maupun kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nanti akan disampaikan secara lengkap oleh guru kita, oleh Ustadz Abi Maki. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para kiai, para ustadzat, masyayikh, wabil khusus Ustadz Jumhar, juga Masya Allah Ustadz Yati dan Ustadz Sofyan, Alhamdulillah. Kenyataan yang indah memang jelas. Apa yang disampaikan tadi bahwa apabila orang sudah berhijrah dengan benar, akan nampak beberapa perubahan yang sangat indah. Perubahan yang sangat nampak itu, yang nampak jelas di mata kita adalah akhlak. Perubahan akhlak. Menjadi lebih baik. Jujur, Masya Allah. Bahkan lebih giat lagi beribadah. Akhlaknya memperlihatkan akhlak yang baik. Tapi, punten, mustahil orang ini bisa menjadi akhlak lebih baik kalau tidak dicetaknya dengan ibadah. Karena ibadah ini yang menjadikan akhlak menjadi baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Karena saat Rasulullah ditanya, untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini? Jawabannya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi saat ditanya dalam penciptaan manusia untuk apa? Allah jawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penyebabnya kita diciptakan oleh Allah agar kita ini punten ibadah. Andai kata ada manusia yang saat ini tidak ibadah kepada Allah, berarti dia telah lupa terhadap tujuan untuk apa dia diciptakan. Memang benar kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Lalu pertanyaannya, ibadah ini berbuah apa? Berbuah akhlak yang baik. Ibadah hebat, ibadah luar biasa, tapi kalau akhlaknya tidak baik, tidak mencerminkan ibadah yang benar. Punten, coba cek, bukankah kita melaksanakan sholat dengan kata-kata inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar? Itu kan akhlak kan? Coba lagi, dengan mengatakan kalimatnya, misalnya saum, kalimatnya wa idza dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fala yarfuth wala yaskhab fa in syatamahu ahad falyaqulu inni mur'un shaim. Kalau lagi puasa ada yang marah, ada yang bentak, katakan, ada yang ngajak berantem, katakan aku sedang saum, aku sedang saum. Itu sabar. Akhlak apa bukan? Akhlak. Semua akhlak. Mau tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akhlak. Masya Allah. Jadi ibadah ini ternyata mencetak apa? Akhlak yang mulia. Pegang baik-baik untuk kita semuanya. Kalau orang berhijrah baik lalu ibadahnya berkualitas, maka akhlaknya pun akan berubah. Tapi kalau seandainya ibadahnya tidak berkualitas, maka akhlaknya tidak akan pernah berubah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu bagaimana ya cara ibadah itu meningkatkan agar ibadah lebih baik lagi? Punten, pelajari yang indah. Misalnya tingali tahu tingali? Tinggali itu lihat gitu kan. Cek gitu ya. Yang pertama dengan mengatakan syarat yang pertama apa coba? Jawaban para ulama,
cek syurut qabul ibadah. Benar nggak ya kira-kira ibadah saya diterima? Syaratnya apa? Tidak banyak syarat diterima ibadah itu. Satu, jauh daripada kemusyrikan. Hati-hati dengan kemusyrikan. Siapapun kita, dimanapun kita, kalau ada perbuatan syirik, hari itu kita sholat, begitu salam, langsung lebur ibadah sholatnya. Haji, selesai haji semuanya, manasik haji dikerjakan. Begitu selesai haji tapi ada perbuatan syirik, selesai hajinya, punten, selesai juga ibadahnya, selesai juga amalannya, tuntas tidak ada amalannya. Pertama, jauh dari syirik. Yang kedua, ikhlas kepada Allah ibadahnya. Kalau tadi Ustaz Yati menyatakan pakai jilbab karena siapa? Itu karena siapa? Kalau bukan karena Allah, nol. Tidak ada nilainya. Berarti ibadah ini adalah syarat yang kedua, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, syaratnya ibadah diterima oleh Allah yang ketiga adalah perkataan yang sangat indah disampaikan para ulama, mutaba'atus sunnah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling pandai mendekatkan diri kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Maka beliau yang paling tahu cara mendekatkan diri kepada Allah, maka ikuti beliau. Maka disitulah tata cara ibadah yang benar. Kenapa? Rasulullah katakan, ana atqakum, aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka cek, kalau ibadah yang ingin diterima oleh Allah, lihat Rasulullah bagaimana ibadahnya. Itu tata cara ibadah agar diterima. 3 hal ini. Karena ibadah kepada Allah, maka ibadah itu bukan terserah kita, tapi terserah siapa? Terserah Allah. Ya Allah, saya ingin ibadah kepadamu. Kata Allah, jika engkau ibadah kepadaku, menurut kataku. Apa? Ini halal, ini haram. Kerjakan ini. Bagaimana contohnya? Lihat Rasulullah ketika haji. Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum. Ketika sholat Rasulullah katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Contohnya ada. Namun, punten, di antara 3 daripada syarat qabulul ibadah, harus ada untuk menyempurnakan ibadah. 3 syarat utama. Lalu mengatakan, saya ingin menyempurnakan ibadah. Bagaimana caranya ya agar ibadah saya diterima? Para ulama dengan tegas mengatakan ada 3 lagi yang harus ditempelkan. Yang pertama, Masya Allah, imtithal. Artinya punten, untuk disingkatkan saya sampaikan bahasanya adalah menyempurnakan semua ibadah yang Allah perintahkan. Jangan asal-asalan. Ini tadi di segmen pertama Ustadz Jumharudin mengatakan jangan asal-asalan. Ini pertama. Iya. Kenapa jangan asal-asalan ibadah? Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita asal-asalan. Asal hidup, asal punya kepala, asal punya kaki. Tidak. Pertama. Yang kedua, istimta ataupun at-taladzuz bil ibadah. Nikmati ibadah. Sudahkah kita merasakan nikmat ibadah? Kalau sudah merasakan nikmat ibadah, dahsyat itu. Nikmati ibadah, takbiratul ihramnya bagaimana, ketika zakat bagaimana, sedekah bagaimana, i'tikaf bagaimana. Karena para ulama mengatakan setiap ibadah ada rasa yang berbeda. Jujur, punten, kalau saya tanya, sholat di masjid sama sholat di rumah, beda rasanya apa tidak? Jika merasakan beda, berarti ini kata-kata yang indah dalam hati punya iman. Kalau tidak ada perbedaan, berarti aneh hatinya. Yang terakhir kata-katanya adalah harus punya yang namanya punten jejak ibadah itu apa? Tadi yang digambarkan berbentuk akhlak yang baik setelah ibadah. Ini gambaran yang terindah disampaikan para ulama. Hijrah ini akan merubah akhlak dan akhlak itu bisa dirubah dengan ibadah. Perbaiki ibadah maka akan berubah akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa dengan peningkatan ibadah dan juga kualitas ibadah yang semakin baik, insya Allah akan ada akhlakul karimah atau peningkatan akhlak yang luar biasa. Nah, sudah ada sahabat saya, nanti di segmen 4 kita akan buka lagi di segmen tanya jawab. Ada segmen saya Amel yang sudah siap dengan jamaah untuk melakukan pertanyaan. Silakan Amel. Baik Mas Sofyan, pemirsa alhamdulillah kita telah mendengarkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hijrah bisa meningkatkan kualitas ibadah. Kini saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Di samping saya sudah ada salah satu jamaah dari Masjid Al-Muhajirin. Halo Bapak, Assalamualaikum, dengan siapa namanya Pak? Nama saya Genis Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tema kajian kita saat ini hijrah untuk meningkatkan amal ibadah. Pertanyaannya, ibadah apakah yang dimaksud atau ditekankan? Yang kedua, apakah ibadah sosial atau individual? Dan pertanyaan yang ketiga, apa kelebihan dari masing-masing ibadah itu seperti individual, apa kelebihannya, dan sosial, apa kelebihannya? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak pertanyaannya. Tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita, namun usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Menarik apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah kita Bapak Genis yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Abi Maki dan Ustazah Yati Priyati. Nah, ini pertanyaannya adalah hijrah ataupun untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang seperti apakah yang dimaksud dan juga ibadah individu apakah individu. Ada 3 pertanyaan tadi yang menarik, nanti mungkin bisa dijawab satu persatu oleh Ustadz Abi Maki terlebih dahulu, kemudian nanti Ustazah Fathia. Silakan. Ibu dulu biasanya. Oh. Ustazah dulu, ladies first biasanya katanya. Boleh Ustadz Abi Maki terlebih dahulu, monggo. Masya Allah, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadah apa ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Punten. Ternyata kita harus tahu ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus tahu definisi ibadah itu apa. Iya, jangan kita mengira ibadah itu hanya sholat saja, ibadah itu puasa saja. Ternyata ibadah itu Masya Allah luas sekali maknanya. Ismun jami'un, iya. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Kalimatnya segala sesuatu, perbuatan, zahir atau batin, nampak tidak nampak, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu apa? Ibadah. Itu ibadah. Ibu, bapak, punten lagi lewat ternyata ada kotoran yang berbahaya di jalan, misalnya dibuang, ibadah. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan ibadah itu banyak sekali jalan menuju ibadah. Sampai ada kata-kata, punten, kalimat yang ada jalan menuju ibadah itu banyak seperti hanya jalan untuk sungguh-sungguh berubah. Ada dalam Al-Quranul Karim, indah sekali. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul tidak dikatakan sabiluna, tapi subul. Subul itu jalan-jalan, jamak daripada sabil. Siapapun yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, Allah akan berikan jalan-jalan yang banyak sekali di hadapan Anda. Berarti ibadah itu sangat banyak modelnya. Jadi kalau sudah disampaikan seperti ini, ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amalan ya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah. Hanya mungkin terbaginya ada ibadah, mungkin bahasanya kalimatnya mahdoh gairu mahdoh, itulah kalimatnya. Ibadah yang langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada tanpa ada harus berkaitan dengan orang lain, langsung sholat langsung, puasa langsung. Tapi ada ibadah yang berkaitan dengan makhluk, sedekah ya kan berkaitan dengan makhluk, itu ada berkaitan, nikah berkaitan dengan makhluk, maka itulah yang namanya ibadah. Ini gambaran ketika ada satu pertanyaan, ibadah apa yang dimaksud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua amalan yang nampak atau tidak nampak, syaratnya diridhoi dan dicintai oleh Allah itu ibadah. Zahir dan batin. Karena apa? Yang paling sulit itu adalah ibadah yang dalam hati ini. Bisa jadi melakukan amal banyak tapi dia tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya, maka sekali lagi nilainya 0, tidak ada apa-apanya. Itu yang sangat mengerikan. Itu mungkin hanya menyampaikan tentang ibadah apa yang diterus. Selanjutnya Ustazah Yati insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Ustazah Yati Priyati tadi pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan pahala ketika ada perbedaan ibadah mahdoh maupun gairu mahdoh? Silakan. Iya. Masya Allah, ini luar biasa penjelasan Abi. Kalau saya simpel Pak ngomongnya sama ibu-ibu. Ibu jadi istri yang taat aja ibu udah bisa masuk surga Bu. Jadi surga itu tidak dikejar oleh para istri dengan banyak sholat malam 100 rakaat, nggak kuat Bu. Tapi kalau ibu cari ridhonya suami, Masya Allah. Suami yang beriman, suami yang bertakwa, diikuti aja ibu masuk surga. Kan cuma 4 syarat perempuan masuk surga, betul Pak? Iya, makanya yang didambakan itu. Jadi apakah terjadi perbedaan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ibadah itu kalau tadi Abi udah ungkapkan, maka kalau dilihat dari jenisnya, yang pertama qalbiyah, qalbun. Ibu ridho enggak jadi istri? Ikhlas enggak?
Makanya tadi keridhaan dan keikhlasan seorang istri Pak, nggak pernah minta selip gaji berapa sama bapak. Nggak ada, karena jadi istri itu sangat mahal balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah kabarkan, fasolihatu qanitat. Perempuan-perempuan yang taat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah qauliyah, perkataan, tutur kata yang menyejukkan, bikin orang mau datang ke pengajian, itu ibadah. Hati siapa yang dibikin nyaman, itu ibadah. Ibu baca Quran, Masya Allah, betapa indahnya kita berzikir Pak. Istighfar ketika melakukan kesalahan, ini adalah bahasa lisan, tapi tak menutup kemungkinan bahasa hati juga. Bagaimana kita menjaga hati, kata Abi, ada orang sholat, ya. Secara syariat gerak badannya itu bagus banget, tapi hatinya ada calon mertua. Dia lihat calon mertuanya, biasanya kalau di rumah surat pendek, begitu jadi imam di masjid panjang. Dia kagak lihat di sana ada nenek-nenek. Ini kenapa? Karena sedang PDKT sama anaknya. Tapi kalau lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun kita, ketaatan dimanapun dan kapanpun, balasannya sama besar dengan bobot ketulusan kita. Kemudian yang kita katakan ibadah maliyah, harta yang kita punya dijakatkan, itu adalah ibadah, sedekah adalah ibadah. Jadi begitu besarnya aspek ibadah, Allah tidak nilai. Bahkan tadi pagi saya bilang sama ibu-ibu, Bu, 5.000 bisa dibalas jadi 50.000. Jangan mendiskreditkan teman yang hanya nyumbang segitu-gitu aja deh. Kan kayak gitu. Kalau dia baru berani dalam rupiah yang kecil, lambat laun dia akan merasa nikmatnya memberi. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 1 berbalas 7, 7 berbalas 10 hingga menjadi 700. Masya Allah. Di sini yang motivasi kita untuk melaksanakan ibadah. Sama dengan suami, dengan para kepala rumah tangga. Bahwa setiap suami akan diminta pertanggungjawaban. Balasannya kelak di yaumil akhir luar biasa. Dan ini adalah ibadah yang paling enak Bu. Di nikah aja kalau kita selamat Bu, surga balasannya. Karena Allah siapin surga bareng sama suami. Kalau bukan nikah itu perkara yang main-main, Allah enggak siapin itu paket surga buat suami istri. Allah enggak siapin itu paket surga sekeluarga. Tapi kenapa? Betul kata Abi, tidak ada perkara baik di dunia ini yang main-main. Maka jangan coba-coba. Nikah uji coba. Nikah, kenapa nikah Mbak? Karena dijodohin. Kenapa nikah? Karena ini anaknya guru saya. Karena Allah. Jadi ketika tak ada cinta pun akan lahir cinta setelah menikah. Itu lebih penting. Masya Allah, terima kasih Ustazah Yati. Sepertinya sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaannya. Ada sahabat saya Amel, silakan Amel. Baik Mas Sofyan, sudah ada salah satu jamaah lagi ingin bertanya. Assalamualaikum Ibu, dengan siapa namanya? Nama saya Yeni, Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada guru-guru kita yang tercinta. Ada ungkapan yang mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Lalu pertanyaan saya, apakah ukurannya hari ini lebih baik dari hari kemarin? Misalkan kemarin kita sehat, lalu hari ini kita sakit, apakah itu bukan termasuk dari lebih baik dari hari kemarin? Atau bisa mungkin dibilang hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda Yeni untuk pertanyaannya. Akan langsung dijawab oleh Ustadz. Kami persilakan Pak Ustadz untuk menjawab. Silakan Ustadz Jumhar. Pertanyaannya sangat luar biasa, filosofis ini. Ya, lebih baik dari hari yang kemarin. Dengarkan ini ya, orang yang tidak menjadi lebih baik, hidupnya akan menjadi bosan. Betul atau tidak? Yang itu saja. Betul atau tidak nih? Maka orang yang sholatnya lebih baik, seperti dia naik ke langit ke-1. Lebih baik lagi naik langit ke-2, melihat pemandangan yang baru. Sehingga orang yang hidupnya menjadi lebih baik, sesungguhnya dia tidak pernah menjadi tua. Betul atau tidak? Senantiasa update. Sementara orang yang tidak menjadi lebih baik, dia sudah kuno, tidak lagi sesuai zaman. Maka untuk menjadi lebih muda dan lebih baik, lebih bahagia, maka kita perlu menjadi orang yang tumbuh. Setuju atau tidak? Baik. Yang kedua pertanyaannya tadi sangat luar biasa. Apakah yang dimaksud lebih baik itu misalkan dari sakit ke sehat? Apakah kalau dari sehat ke sakit itu buruk? Ini penting. Jika sakit
sakitnya itu disebabkan kelalaian kita, tidak menjaga kesehatan kita, tentu itu berarti tidak disebut menjadi lebih baik, tetapi itu buruk. Tapi kalau sakit itu memang takdir Allah, kita sudah menjaga kesehatan, jaga pola makan, ya kan? Sudah betul-betul hidup sehat, pikiran sehat, tapi masih tetap dikasih oleh Allah sakit, maka sakit seperti itu baik. Kenapa? Siapa tahu kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Kenapa demikian? Karena kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam penyakit terdapat obat. Apa obat yang didapat saat sakit? Sakit itu mengobati, obat lalai dengan dunia, obat mabuk dengan dunia. Obat tidak mensyukuri nikmat Allah, obat kesombongan yang ada di dalam hati kita. Yang seluruh dokter tidak mampu mengobati itu. Hanya dokter yang bernama penyakit itulah yang bisa mengobatinya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Jumhar. Nanti di segmen berikut pemirsa, kita akan tafakur atau renungan. Kita akan bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Jumharuddin dengan tema hijrah dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa, terima kasih masih membersamai kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kini saatnya kita memasuki segmentasi renungan. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun berada, mari kita muhasabah. Mari kita rundukkan kepala kita. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Jamaah sekalian, pemirsa TV One. Tidak ada yang lebih baik kepada kita melebihi Allah. Tidak ada yang memberi sesuatu kepada kita lebih banyak daripada pemberian Allah. Tidak ada yang lebih mencintai kita melebihi Allah. Semua orang yang mencintai kita pasti untuknya, tidak pernah untuk kita. Hanya Allah yang benar-benar mencintai kita untuk kita. Yang memberi kepada kita bukan karena dia membutuhkan kita. Yang memberi kita karena kasih sayang dan cintanya kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah sudah memberikan kepada kita pemberian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Banyak orang yang bisa memberikan uang kepada kita. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan mata kepada kita. Banyak orang yang bisa memberikan jabatan kepada kita, tapi tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada kita. Tidak ada yang bisa memberikan tangan kepada kita, kaki kepada kita. Tapi anehnya kita sering berterima kasih kepada manusia yang memberi kita sedikit uang. Kita memuji-mujinya, mengingat-ingatnya. Tapi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak satu pun ada satu orang yang bisa memberikannya. Tapi kita melupakannya. Kita mencintai pemberiannya, tapi kita tidak pernah mencintai yang memberi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Semakin hari sudah semakin dekat perjalanan kita untuk berjumpa dengan Allah. Jika usia-usia kita yang sudah kita lewati terasa begitu cepat, maka sudah bisa dipastikan yang tersisa dari usia kita akan lebih cepat. Mari kita renungkan apa yang kita bawa untuk berjumpa dengan Allah. Allah menciptakan kita dalam keadaan hati yang bersih, fitrah. Tapi bagaimana jika kita membawa hati yang tadinya fitrah itu menjadi hati yang hitam, hati yang penuh dengan kotor? Mana syukur kita kepada Allah? Di balik nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung itu, mana kualitas ibadah kita? Kita sholat, tangan kita, kaki kita, tubuh kita sholat.
tapi hati kita tidak sholat. Kita tidak pernah membawa hati kita untuk Allah. Wajah kita hadapkan ke arah kiblat, tapi hati kita ke arah dunia. Lihat bagaimana kita tidak pernah memberikan harta terbaik kita kepada Allah. Padahal Allah lah yang telah memberikan kita harta. Lihat bagaimana Allah yang telah mengkaruniakan anak kepada kita. Bagaimana kita tidak mensyukuri nikmat anak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku memiliki berita yang besar untuk manusia dan jin. Aku yang menciptakan manusia, tetapi mereka menyembah selain aku. Aku yang memberikan rezeki kepada manusia, tetapi mereka berterima kasih kepada selain aku. Kebaikan-kebaikanku, kata Allah, kepada mereka terus menerus aku curahkan. Sementara dosa-dosa mereka kepadaku terus mereka naikkan. Aku mencintai hamba-hambaku dengan terus menerus memberikan nikmat kepada mereka. Padahal aku tidak membutuhkan mereka. Sementara manusia-manusia itu terus melakukan dosa. Padahal mereka lah yang sangat membutuhkan aku. Orang-orang yang mentaatiku, kata Allah, adalah orang-orang yang kucintai. Sementara orang-orang yang bermaksiat kepadaku, kata Allah, aku tidak pernah membuat mereka putus asa dari rahmatku. Jika orang-orang yang bertobat itu datang kepadaku, maka aku akan menyambutnya karena aku adalah kekasihnya. Tapi jika orang-orang itu enggan bertobat, aku akan memanggilnya, kata Allah, lalu berkata, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Kalau engkau berbuat kebaikan, aku akan balas 10 kali lipat, bahkan akan lebih. Dan jika engkau berbuat dosa dan salah, aku akan balas setimpal, bahkan aku akan maafkan. Allah meneruskan firman-Nya, demi keagungan dan kemuliaanku. Jika orang-orang yang berdosa itu bertobat, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lebih menghargai nikmat yang sesuai dengan ambisi kita? Sesuai dengan kerakusan kita. Tapi kita dingin sekali dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Damai Indonesiaku dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, pemirsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin menambah peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa besok kita juga akan hadir kembali live dengan tema memaknai halal dalam kehidupan, di antaranya nanti akan dihadiri oleh Syekh Muhammad Jaber dan juga Ki Haji Asrarun Ni'am. Ya. Akhir kata kami berdua pamit undur diri, saya Amel Sani. Dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor, tentu sarung kita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita akhiri majelis ini dengan doa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan membawa keimanan. Wafatkan kami dengan membawa keimanan. Ya Rabbana, jadikan iman ini sebagai bekal kami, teman kami di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hadiahkanlah kepada kami agar kami dapat mencintaimu. Hadiahkanlah kepada kami agar kami dapat mencintai hamba-hambamu yang mencintaimu. Hadiahkanlah kepada kami agar kami dapat mencintai amal-amalan yang membuat engkau jatuh cinta kepada kami. Ya Rahman, ya Rahim, tidak ada siapapun di antara kita mengaminkan doa ini kecuali seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kami yang mengaminkan doa ini kecuali selesai acara ini seluruhnya mendapatkan keberkahan, kebaikan
Di dunia kehidupannya lebih baik dan di akhirat Allah ridha memberikan jannah firdausil a'la. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.